Halo Lik, jumpa lagi dengan saya ya, si Sapi, anak Lik Tira. Sapi, kamu belum mandi ya? Belum. Ini hari Senin tanggal berapa, Mbok? Pokoknya tanggal 3 November 2025. Pagi-pagi belum mandi dan ini videonya harus pleset. Ini videonya harus tayang nanti siang ya. Jadi biar praktis, biar cepat, saya mau bikin tips kecantikan maning. Karena kalau bikin masak-masak lagi nggak laku sekarang yang cantik-cantik. Tapi cantik maksud saya itu lihat rambut saya ya. Banyak yang komentar, Sapi rambutmu kok sekarang tumbuh ya nggak lebat-lebat banget sih. Tapi dibandingkan coba Lilike yang sudah ngikuti saya lama, bandingkan rambut saya beberapa bulan, 6 bulan silam ke belakang, mungkin lebih tipis dari ini ya. Dan nah ini juga sebenarnya di kanan kiri ini tuh sudah mulai banyak uban. Itu masih ada kelihatan kelop-kelopnya tapi sudah tidak mengkilat lagi. Itu gimana caranya Sapi? Kalau yang menghilangkan uban, bukan menghilangkan sih, mengurangi uban itu saya baru nyoba sekitar semingguan ini, tapi sudah ada hasilnya Lik. Si uban sudah nggak mengkilap lagi, sudah mulai kayak sedikit abu-abu gelap ya. Itu caranya mudah. Kita hanya memerlukan kelaras. Basah kelarasnya. Ini saya ambil gambar depan saja lah ya, biar gampang ya. Ini soalnya buru-buru tuh. Ini kelarasnya disobeki saja begini. Cukup. Cuma buat contoh, saya masih punya stok di belakang. Terus selain mencari kelaras, saya juga akan mencari bahan lainnya. Tapi ini untuk keperluan yang berbeda ya. Kalau ini kan untuk rambut. Terus kalau yang satu lagi nanti itu untuk keperluan perut. Seperti yang saya keluhkan beberapa waktu lalu, saya kan sering bermasalah dengan perut, dimana saya buang air besarnya berdarah. Itu proses berdarahnya sudah berapa lama Sapi? Setahun saya berdarah, setiap BAB selalu mengeluarkan darah. Terus beberapa waktu lalu, baru sekitar semingguan ini Lik, saya juga mendapatkan cara, dan ini sangat efektif buat saya. Semoga saja kalau Lilike mempunyai keluhan yang sama dengan saya ya. Perut kembung, terus berdarah, coba cara ini. Kemarin dulu saya nyoba dengan Yakult, itu sembuh, cuman mahal. Dan kalau dengan Yakult itu saya takut gula darahnya saya naik, jadi saya berhenti mengkonsumsi Yakult. Dan ini ada cara yang mudah praktis. Bentar, kameranya saya balik dulu ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini di sini kita akan mencari daun, namanya daun senggani. Ini udah sering saya potek-poteki. Sebentar Lik, yang mana sih ini? Oh, yang ini aja, yang ini. Nah, ini adalah daun senggani nih, daunnya. Saya yakin yang orang kampung desa tahu daun ini ya. Ini untuk sekali minum. Ini nanti kita perlu daun sekitar 6 hingga 9. Tapi berhubung ini daunnya cilik-cilik ya, akan saya tambah saja. Oh ini ada yang gede-gede sebelah sini nih ya. Ini saya di kebonan tapi ya cuman di samping rumah Lik, nggak jauh-jauh. Kok ada suara itu? Apa itu, semar bagong apa itu ya? Yang itu. Iya, kata orang sih kalau masih ada suara begitu artinya tempat ini masih belum banyak bahan kimia nek. Nggak ada bahan kimia di sini Lik. Ini kebun karet tuh, yang di atas itu kebun karet. Nggak pernah dipupuk. Jadi ini ya seadanya saja, hasil karetek. Nah, tonggeret, bahasa Indonesia tonggeret ya. Bener tonggeret ya. Ini cukup segini saja. Bagaimana cara bikinnya? Sebentar dulu. Ini saya mudun disit kepelarak. Oh iya, tadi saya udah bilang soal kelaras tadi itu ya, itu fungsinya untuk menghilangkan uban. Terus kalau untuk membuat rambut saya ini masih bundis ya, sebenarnya masih bundis. Tapi dibandingkan beberapa bulan lalu, ini sudah lebat Lik. Apalagi bagian uyang-uyang saya yang dua sebelah sini itu kemarin sampai tipisnya umum. Sekarang sudah lumayan ada ya.
kalau disentuh-sentuh begini sudah kayak ada yang jegrak-jegrak kayak sikat WC itu di kepalanya ya. Saya sih nggak berharap rambut saya akan jadi iklan sampo di TV-TV, tapi paling enggak ya botak saya berkurang. Cuman kalau bagian sini tuh memang dari zaman kuna lereng, dari zaman sepur lempung memang tipis. Jadi kayaknya yang bagian situ mang udah nggak tertolong. Karena ya memang dari sononya begitu turunannya. Rambut yang ceripis kayak gini turun-turun nak ya Jan. Dah, sekarang kita langsung OTW, siap-siap bahannya. Cus. Selanjutnya Lik, ini Klaras yang basah Jan, jelei. Kemarin hujan sih ya seharian, jadi ini semoga saja Klarasnya bisa dibakar. Kalau sampai nggak bisa dibakar tah ya bau ini videonya gimana maning ya Jal. Kayaknya susah loh Lik. Gimana dong ya? Ini pokoknya intinya ya mati Klarasnya nggak bisa dibakar. Modar lah ini saya videonya. Iyalah wedus. Dalam pokoknya ini Klarasnya dibakar ya. Sebentar, saya sudah punya yang stok. Nah Lik, jadi Klarasnya itu setelah dibakar diambil abunya, kemudian diberi air ya. Terus airnya itu ya minimal diendapkan 12 jam. Kemudian setelah 12 jam ambil airnya, masukkan ke penyemprot atau di apa seterah ya, kemudian disemprot-semprotkan ke rambut yang banyak ubannya itu ya. Tapi ini prosesnya tidak instan, beda dengan semir rambut. Ini tetap perlu proses yang panjang. Saya semingguan saja tahapnya si ubannya itu baru berubah warna dari yang putih menjadi abu-abu mandan gelap ya. Ini airnya bisa bertahan berapa lama sapi? Ya kalau liliknya menggunakan banyak ya cepat habis. Tapi kan ini bukan barang beli Lik. Jadi misalnya habis ya tinggal bakar lagi, tinggal direndam lagi abunya ya. Itu bagaimana supaya nggak cepat rusak sapi airnya? Ini mah nggak ada rusak-rusakan. Saya malah nggak ditaruh di kulkas ini. Saya malah nggak pakai semprot-semprot juga. Jadi cukup beginian terus didulit-dulit menggunakan tangan, langsung dioles-oleskan ya. Itu nggak bau sapi? Nggak bau. Nggak bau sama sekali. Dan itu adalah cara saya untuk membuat uban berkurang. Umur saya udah hampir 50 Lik, tapi uban saya tuh sebelah kanan kiri sebenarnya ada, tapi sudah mulai hilang ya. Buat para lilike yang punya uban, monggo silahkan dicoba. Saya yakin lilike juga nanti akan beruban semua ya. Terus selanjutnya saya akan membuat apa namanya, cara melebatkan rambut. Tunggu sebentar videonya cus. Dan aduh, tangan saya kelihatan ireng banget Lik. Di sini ya, untuk obat pelebat rambut ini saya menggunakan bawang merah. Ini bawang merahnya diiris-iris tipis-tipis begini boleh, mau cuman dibelah menjadi 2 juga boleh, setara sesuai dengan selera. Itu butuh banyaknya berapa sapi, makin banyak bawang merahnya makin bagus ya. Nah ini bawang merah begini saja diiris-iris. Terus kemudian selain bawang merah, di sini saya juga perlu cengkeh. Ini cengkehnya saya ilmunya kira-kira saja. Bentar, sabar Lik. Tuh, segini saja. Itu berapa jumlahnya sapi mbu? Saya nggak ngitung. Pokoknya ini dijadikan satu, seperti itu. Kemudian ini berambangnya, bawang merahnya dimasukkan ke dalam botol. Misalnya nggak ada botol di rumah ya ditaruh di mangkok saja, nggak masalah ya Lik ya. Yang penting diletakkan di tempat yang bisa untuk menampung air. Nganggo ciduk boleh, tapi ciduknya jangan digunakan untuk mandi, biarkan untuk merendam si bawang merah dan si cengkehnya, seperti itu. Dalam pokoknya ini intinya dimasukkan semua ya Lik, yang kok kesuwen videonya ini nggak dimasuk-masukkan. Nah, ini dimasukkan semua. Terus langkah berikutnya tunggu Dela maning ya. Nah Lik, ini sudah masuk semua ya, cengkeh sama apa istilahnya brambang, bawang merah. Kemudian ini langsung diisi air ya, direndam seperti itu. Seberapa banyak airnya sapi, itulah ilmu kira-kira saja segitu ya. Ini kita biarkan beberapa jam, kemudian baru bisa dipakai. Dan ini tuh tidak hanya untuk keperluan sekali, gambarnya ora pas. Tidak hanya untuk keperluan sekali semprot Lik, ini bisa untuk seminggu, apa 10 hari atau beberapa hari tergantung pemakaian lilike ya. Misalnya lagi nggak dipakai, ditaruh di kulkas saja.
Seperti itu. Apakah rambutnya nanti tidak bau sapi? Saya sih merasa ada aroma-aroma bau bawang merah di kepala saya, Lik. Tapi demi rambut saya lebat ya. Ya kalau anak para Lilik masih punya anak-anak yang kecil dan ada tanda-tanda mau bundis rambutnya, tidak lebat, cobalah kasih seperti ini. Hangat kok, Lik, ya. Bukan yang panas kayak balsam, enggak, ini hangat. Ya aromanya pancen mandan tidak enak, tapi nanti kan bisa ditutupi dengan minyak rambut. Seperti itu, gunakan minyak rambut kemiri atau urang-aring ya, untuk membantu juga. Ini sebenarnya punya saya kan baru beberapa detik yang lalu dibikin, nggak apa-apa. Yang penting ini semprot-semprotkan. Awas jangan kena mata. Ini mandan pedih di mata ya. Nah begini, ini sih kalau baru beberapa detik khasiatnya ya masih belum iyalah macet. Ulah kepimpat ininya. Ya iyalah kerapatan maning. Ini belum ada khasiatnya ya, karena masih terlalu segar, minyak-minyak dari si bawang merahnya belum keluar, dari si cengkehnya belum keluar. Nah kalau udah begini terus dikasih minyak rambut saja nggak apa-apa ya, Lik, ya, tapi nunggu kering dulu baru kasih minyak rambut. Wes, ini cara kedua. Tadi pertama paras itu untuk menghilangkan uban. Ya sama caranya dengan ini, dari abunya itu disaring, diambil yang bersih, disemprot-semprotkan di rambut seperti itu. Kemudian kalau saya baru ditimpa dengan ini rasanya udah panas juga jebule di rambut, hangat, langsung terasa khasiatnya jebule. Dah, sekarang yang terakhir kita tinggal akan mengoprek daun senggani untuk obat yang seperti saya bilang tadi ya, Lik, ya, untuk BAB berdarah. Gimana caranya? Gampang, ikuti saja. Daun senggani ini, Lik, gunakan 6 hingga 9 lembar ya, yang ukuran standar, jangan yang terlalu kecil. Terus kemudian ini diwenyet-wenyet. Pastikan si daunnya ini sudah dicuci seperti itu, diwenyet-wenyet. Terus ini nanti kita pindahkan ke gelas ya. Dah, menyet-menyetnya seperti ini saja, nggak usah sampai hancur. Nah, Lik, ini sudah saya pindahkan ke dalam gelas. Kemudian diberi air panas mendidih blekutuk-blekutuk ini ya. Dan lihatlah, beberapa saat lagi si airnya ini akan berubah warna menjadi sedikit kehijauan. Kita biarkan dulu sampai hangat ya. Kalau dingin ya boleh juga sih diminum. Ini usahakan sampai hangat, kemudian baru diminum airnya seperti itu. Kita lihatnya, Jal, ini masih panas banget. Tuh sudah panas, sudah mulai keruh-keruh airnya ya. Ini makin kelamaan akan makin pekat warna keruhnya. Dan itu minumnya berapa kali sehari sampai, kalau saya, Lik, kemarin pas awal-awal saya minumnya sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Dan yang saya rasakan itu tidak hanya sembuh yang saya keluhkan, tapi yang saya rasakan loh ya, perut saya juga rasanya menjadi dingin, suara saya juga kayak nggak pecah lagi, karena kan katanya kalau panas dalam suaranya juga akan pecah. Itu suara saya nggak pecah, perut rasanya dingin, adem, kepenak ya. Bisa jadi juga ini kayaknya buat obat panas dalam, kayaknya seperti itu. Sebentar, saya ambil maning. Yalah, raimu besar sekali, jangan di depan kamera sapi. Jadi kayak tukang ngamukan lu. Nah ya, tuh. Ini sudah tambah keruh tapi masih panas banget. Monggo silahkan Lilik dicoba. Ini nanti akan saya minum tapi nggak saya videokan ya. Ini daun senggani untuk membuat perut dingin, BAB berdarah sembuh setelah 1 tahun. Akhirnya sembuh dengan itu. Sudah 100% sembuh sekarang saya ya. Ya pun anaknya Bim pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam ublek-ublek. Itu nanti yang tadi punya saya mana ya? Yang ini bentar ini air kelarasnya. Berhubung saya nggak menggunakan apa itu semprotan, selama ini saya cuman beginikan saja, terus dioleskan ke rambut air relik. Gimpun sekarang dah pamitan, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam ublek-ublek. Videonya nggak bermutu ya, kesannya nggak bermutu tapi aslinya sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Semoga kalau Lilik nanti mau mencoba ini juga akan mendatangkan hasil, ada manfaatnya ya. Ya udah, salam ublek-ublek, cus.